aku Maidiana Putri dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang sejarah perkembangan editing. Mungkin dari kalian udah gak asing ya dengar kata editing? Yap, seperti editing foto dan editing video. Tapi di video kali ini aku mau ngebahas tentang sejarah perkembangan editing video. Nah, dari pengertiannya sendiri nih, editing video merupakan suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting. Nah, ada dua cara editing, yaitu dengan memotong atau cut to cut, dan yang kedua dengan menggabungkan beberapa gambar lalu disisipkan dengan sebuah transisi. Nah, dalam proses editing, memotong dan menggabungkan gambar itu tidak cukup karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang editor, seperti camera works, jenis shoot, sound, komposisi, motivasi, informasi, dan continuity, agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penonton. Ternyata editing video memiliki sejarah yang panjang nih buat diulas. So, aku bakal kasih tahu bagaimana perkembangan sejarah editing video ke kalian. Makanya simak sampai akhir ya, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Jadi, sejarah editing video ditemukan oleh dua orang bersaudara asal Prancis yang bernama Louis Lumière dan Auguste Lumière, yang biasa disebut Lumière bersaudara. Nah, mereka berdua telah berhasil menemukan sebuah alat yang bernama sinematograf yang bisa memproyeksikan gambar bergerak pertama di dunia. Awalnya mereka bereksperimen nih dengan peralatan milik ayahnya yang merupakan seorang fotografer. Lalu pada tahun 1881, Louis Lumière menemukan adanya proses dry plan dalam pengembangan film. Setelah ayahnya menghadiri pameran Thomas Alva Edison, beliau menceritakan kepada anak-anaknya mengenai teknologi kinetoskop yang mampu memproyeksikan gambar bergerak, namun hanya dapat dinikmati oleh satu orang saja. Kemudian, Lumière bersaudara berpikir ingin mengembangkan temuan milik Thomas Alva Edison. Akhirnya, terciptalah sinematograf, yaitu sebuah teknologi seberat 5 kg yang mampu memproyeksikan gambar dengan kecepatan 16 frame per detik lebih lambat dari milik Edison. Setelah ditemukannya sinematograf, Lumière bersaudara mulai membuat film berbayar pertama di dunia pada tanggal 28 Desember 1895. Film ini berjudul Sortie de Lucien de Lyon, yang berarti pegawai pulang dari pabrik Lumière di Lyon, menampilkan para pegawai pabrik Lumière yang berbondong-bondong keluar saat pulang jam kerja. Film ini pertama kalinya dipertontonkan di Boulevard des Capucines, yang kemudian dikenal sebagai ruangan bioskop pertama di dunia. Kemudian tempat itu dikenal dengan nama Grand Cafe. Film ini mendapat sambutan antusias, karena mulai saat itu menonton film menjadi sebuah pengalaman yang baru untuk semua orang. Dan Lumière bersaudara ini dikenal sebagai pelopor film bisu. Hal ini ditunjukkan editing belum menjadi bagian dari proses pembuatan film. Karena pada saat itu, film-film Lumière hanya terdiri dari satu buah shot dengan panjang durasi yang sama dengan kejadian sesungguhnya dan tidak ada manipulasi waktu. Kemudian, pada tahun 1895, Georges Méliès menyaksikan film pertama Lumière bersaudara dan membuatnya sangat senang. Ia pun terinspirasi untuk membuat film, dan Georges Méliès adalah orang pertama yang membuat film melalui proses editing. Meskipun editingnya masih sangat sederhana, tapi ini ada film Georges Méliès yang sangat terkenal, yaitu A Trip to the Moon, yang menggambarkan perjalanan orang ke bulan. Di sini ia hanya menggunakan editing untuk kesinambungan bercerita.
yaitu dengan metode cutting to continuity. Méliès melakukan editing untuk menyambung tiap-tiap adegan yang hanya terdiri dari satu shot untuk tiap adegannya. George Méliès juga dikenal sebagai pelopor special effect karena dalam filmnya tidak hanya mengedit dengan cut to cut, tapi ia juga menggunakan special effect seperti double exposure, dissolve, dan juga fade out. Perkembangan editing video terus berlanjut nih teman-teman, hingga pada tahun 1903 ada Edwin S. Porter yang memproduksi film berjudul The Life of an American Fireman. Edwin mencoba membuat film dengan menggabungkan shot asli dengan shot rekonstruksi untuk melengkapi kebutuhan film atau yang biasa disebut dengan footage. Film ini berdurasi 6 menit dengan 20 shot. Kemudian, Edwin S. Porter berhasil membuat terobosan baru dalam dunia editing, yaitu dengan teknik parallel editing. Teknik ini pertama kali digunakan oleh S. Porter pada filmnya yang berjudul The Great Train Robbery. Di sini, Porter menggabungkan dua shot dari dua kejadian di lokasi yang berbeda, tetapi terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian, pada tahun 1913, metode parallel editing dari Edwin S. Porter dikembangkan oleh sutradara terkenal yang bernama D.W. Griffith atau D.W. Griffith. Metode ini digunakan untuk menambah ketegangan aksi dalam filmnya, yang disebut penekanan dramatik. Di filmnya ini berjudul Battle of Elder Bush Gulch. Griffiths juga merupakan pelopor tipe variasi shot, seperti long shot, medium shot, close up, cutaway, dan tracking shot, sebagai materi untuk melakukan editing yang dianggap sebagai konstruksi dramatik atau dramatic emphasis. Selanjutnya, kita maju terus nih hingga pada tahun 1925. Di sini ada seorang filmmaker asal Rusia yang bernama Sergei Eisenstein. Jadi, Sergei Eisenstein ini sangat terpengaruh oleh teori editing dari Griffiths dan teori dialektika filsuf Karl Marx. Dari gabungan dua teori ini, maka Sergei Eisenstein akhirnya membangun teori sendiri, yaitu teori editing montage, dengan membaginya ke dalam 5 komponen, yaitu metric montage, rhythmic montage, tonal montage, overtonal montage, dan intellectual montage. Dari semua teori-teorinya itu tertuang dalam karya-karya filmnya, yaitu film Strike pada tahun 1925, The Battleship of Potemkin tahun 1925, dan Oktober 1928. Selanjutnya pada tahun 1962. Nah, melalui uji coba para sineas asal Rusia, salah satunya itu adalah Vsevolod Pudovkin yang lebih menekankan pada konstruksi editing. Jadi, eksperimen Pudovkin itu tertuang dalam filmnya yang berjudul Mother. Nah, dari metode ini didapat pemahaman bahwa editor bisa mengubah urutan shoot sesuai dengan keinginannya, dan hal ini dapat berpengaruh pada makna pesan yang disampaikan. Ada juga nih teman-teman, film The Jazz Singer yang disutradarai oleh Alan Crosland dibuat pada tahun 1927. Film ini merupakan film hitam putih pertama yang menyajikan secara lengkap musik, dialog, dan nyanyian. Yang sebelumnya film berupa film bisu tanpa dialog ataupun nyanyian, jadi hanya diiringi oleh live music performance. Eits, sejarah editing video belum berhenti sampai di situ teman-teman. Ternyata pada tahun 1929 ada Dziga Vertov yang merupakan seorang pelopor film dokumenter. Nah, dengan filmnya yang terkenal adalah Vertov Man with the Movie Camera.
Di film ini, ia mencoba mendokumentasikan kegiatan sehari-hari orang Rusia dengan menggunakan teknik face cutting. Setelah lebih dari 100 tahun, teknologi produksi film pun berkembang dengan sangat pesat. Editingnya juga mengalami banyak perubahan. Sekarang sudah banyak ditemui aplikasi-aplikasi editing film yang mudah untuk dipelajari. Sudah banyak juga tutorial-tutorialnya, seperti Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Windows Media Player, dan lain-lain. Karena film sudah tidak lagi terdiri dari satu shot untuk satu adegan. Kita juga sudah mengenal banyak tipe shot, sehingga editing memang peranan yang cukup penting dalam pembuatan film. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Yang penting kalian udah tahu kan bagaimana sejarah perkembangan video editing. Semoga materinya bermanfaat. See you in the next video.